Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama tentulah marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, di mushola ini yang kita berharap akan penuh dengan keberkahan. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fikih usroh atau fikih keluarga, di mana buku yang kita bahas adalah kumpulan dari daurah fikih usroh yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili Hafizahullah, di mana di pembahasan kita juga akan meringkas poin-poin penting terkait dari isi kitab berikut. Baik ibu-ibu, kemarin kita sudah sampai pembahasan itu ya, takrif nikah, definisi nikah, kemudian dilanjutkan dengan maqasidun nikah, tujuan-tujuan dari pernikahan. Selesai belum ya Bu? Selesai ya? Dari maqasidun nikah kayaknya kalau tidak salah. Kemarin kita menyebutkan bahwasanya ada definisi nikah. Apa sih nikah? Ya, secara bahasa kemarin dimaknai dengan berkumpul, ya, atau berhubungan. Kemudian secara syariat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya beliau memilih definisi sebuah akad yang dimana seseorang lelaki itu memiliki hak terhadap perempuan untuk bersenang-senang dengannya, yaitu bersenggama. Kemudian juga halalnya seorang perempuan untuk bersenang-senang juga dengan lelaki tersebut. Kemudian kita juga membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tujuan nikah atau maqasidun nikah. Di antaranya apa Bu? Kemarin untuk Mempertahankan keturunan. ya, melangsungkan keturunan, mempertahankan keturunan. Kemudian Ketenangan, kebahagiaan. ya, untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan juga kasih sayang, ya. Kemudian menjaga kemaluan dan juga kehormatan. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Coba kalau tidak nikah Bu, kira-kira manusia bakal punah enggak? Bisa punah, terputus ya. Nah, ini diantara tujuannya adalah juga menjaga keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri, ya. Kemudian juga diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk memperkuat kemasyarakatan, ya, yaitu untuk
mendekatkan yang jauh, kemudian juga untuk mengikat antar keluarga dari sebagian ke sebagian yang lainnya. Nah, kalau menikah kan hubungan menjadi apa? Dekat. Ya, yang tadinya jauh menjadi dekat, seperti itu. Ya, itu diantara tujuan dari pernikahan. Dan nikah itu hukumnya ya atau secara umum itu disyariatkan sesuai dengan ijma para ulama, yaitu kesepakatan para ulama. Nah, kita insya Allah hari ini kita akan membahas bab baru insya Allah ta'ala. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, kira-kira ketika kita meninggalkan menikah dalam rangka beribadah, boleh nggak? Ya, dalam rangka beribadah yang lain. Seperti misalkan pengen fokus untuk puasa, sholat, dan selainnya. Boleh nggak meninggalkan menikah dengan sebab ingin beribadah kepada Allah? Enggak boleh. Beribadah yang bukan nikah ya maksudnya ya. Boleh nggak? Ya, dalam agama kita tidak boleh ya. Makanya dulu ada sebuah kisah ya. Jadi ada sahabat yang bercerita bahwasanya mereka dahulu itu berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya berperang kan nggak bawa istri ya, nggak bawa istri. Tentu karena perangnya zaman dulu kan jauh, lama sehingga para lelaki pejuang itu pada sahabatnya naik, sehingga mereka untuk memutus sahabat itu pengen dikepiri, kalau tidak ya, pengen seperti itu. Kemudian mereka izin sama Rasulullah, boleh enggak? Daripada kita dalam keadaan perang kemudian ingin seperti itu enggak terlaksana, untuk menekan mereka ingin mengebiri dirinya sendiri. Rasulullah tidak mengizinkan. Itu menunjukkan tidak bolehnya kita ya meninggalkan nikah karena sebab hanya sekedar untuk beribadah yang lain. Nah, ini penting itu. Nah, kalau di dalam agama lain terkadang kita lihat ada sampai membujang, ya. Kemudian kalau yang perempuan juga nggak menikah untuk jadi biar apalah itu ya bahasanya lah ya. Untuk fokus beribadah. Nah, itu dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Harus tetap menikah kalau memang sudah waktunya ya, seperti itu. Nah, itu. Baik Ibu, itu ya. Kita sekarang masuk terkait dengan hukum nikah. Hukum nikah apa sih, Bu? Hukum nikah itu sebenarnya berbeda-beda setiap orang. Tapi di sini Syekh kayaknya hanya menyebutkan dua hal. Ya, yang pertama adalah hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Nah, ada yang wajib hukumnya, Bu. Siapa? Yaitu bagi setiap laki-laki ya, yang dia itu takut dirinya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian juga dia mampu secara finansial, mampu untuk pembiayaan pernikahan maupun untuk menghidupi keluarganya. Maka di sini apabila dia takut dirinya melakukan zina kalau nggak nikah dan dia mampu secara finansial, maka hukumnya apa, Bu? Wajib. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan juga sama, yaitu wajib. Kapan? Kalau perempuan kan hanya satu, yaitu ketika khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Wajib sudah. Perempuan sudah balik, ya sudah haid, kemudian dia sudah dewasa, takut nih, saya kalau tidak nikah bisa melakukan perbuatan zina ini dengan orang, maka wajib sudah dia untuk menikah, seperti itu. Nah ini Bu, kalau punya anak gadis sudah urgen untuk menikah, segera, jangan tunggu ya, jangan tunda-tunda. Kalau ada laki-laki yang soleh baik agamanya, nikahkan dengan dia, seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa sih Bu sunnah muakkadah? Kalau wajib kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Tapi kalau sunnah itu apa? Jika ditinggalkan kita juga nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dilakukan kita mendapatkan pahala. Itu sunnah toh. Tapi kalau sunnah muakkadah di atasnya lagi, jadi lebih ditekankan. Seperti itu. Ya. Itu yang kedua. Kapan hukum nikah itu kok menjadi sunnah muakkadah? Seperti itu ya. Ketika lelaki itu mampu dalam pembiayaan, dalam finansial untuk pernikahan dan juga membiayai keluarganya itu, tapi dia tidak khawatir apa? Berbuat zina. Kan ada enggak Bu? Laki-laki yang dia sebenarnya sudah mampu secara finansial tapi dia tidak takut berbuat zina atau tidak takut dirinya terjatuh dalam zina, ada enggak? Ada ya, seperti itu. Maka ini hukumnya hanya sampai derajat apa? Sunnah muakkadah. Jadi perbedaannya hanya apa? Takut terjerumus zina dan tidak takut terjerumus zina, seperti itu. Atau khawatir ya bahasanya. Nah itu yang disebutkan oleh Syekh hanya dua. Dan di sini sunnah muakkadah di sini ya, itu menurut para jumhur ulama ya. Jadi menurut mayoritas ulama. Tapi ada juga yang berpendapat ini kalau dia sudah dewasa, kemudian mampu secara finansial, secara keuangan, dan dia tidak khawatir terjatuh dengan zina, ada juga yang berpendapat wajib. Tapi sebagian ulama. Jadi tadi yang pertama wajib. Kapan? Ketika dia khawatir terjatuh zina, kemudian dia juga mampu. Kedua, menurut jumhur para ulama, mayoritas ulama, kalau ada lelaki yang dia mampu secara keuangan, secara finansial, tapi tidak takut terjerumus zina, maka hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan tetap wajib. Seperti itu. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan tetap wajib. Tapi kalau Syekh Sulaiman Al-Wahili itu menguatkan yang sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi lelaki yang dia mampu secara finansial, secara keuangan, kemudian dia tidak khawatir terjatuh ke dalam zina. Nah, bisa dipahami Bu sampai sini? Ya, itu yang dibahas oleh Syekh atau yang dikuatkan oleh Syekh adalah pendapat yang sunnah muakkadah dari yang kedua ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pembahasan yang sensitif Bu. Kira-kira siapa mendengar betul Bu? Apa kira-kira Bu? Kalau dalam pernikahan biasanya ada apa Bu? Pembahasan namanya at-ta'adud, yaitu hukum ta'adud. Apa sih ta'adud? Poligami. Gak apa ya Bu ya? Kita bahas untuk ilmu. Iya. Apa sih poligami dan bagaimana hukumnya? Nah, begitu ya. Yang selama ini ibu-ibu tahu terkait hukum poligami apa Bu? Disyariatkan nggak dalam agama kita? Disyariatkan nggak? Disyariatkan. Rela Bu suaminya poligami? Gimana nih? Gimana? Rela atau enggak? Yakin ya, beriman kita disyariatkan. Jangan-jangan ya saya juga nggak apa-apa ya suami menikah tapi suaminya orang lain gitu ya Bu. Jangan-jangan begitu. Iya, ini bukan nakut-nakuti ya Bu, tapi untuk ilmu saja kita bahas terkait dengan apa sih hukum poligami gitu ya. Karena dalam agama kita
ada syariat poligami. Tapi di sini ya kita juga harus ketika kita memang yakin bahwa saya syariat ini Islam itu hak benar ya nggak boleh untuk mengabaikan atau menolak syariat poligami. Walaupun mungkin ya namanya manusia kadang nggak rela, itu beda urusan ya Bu. Tapi yang jelas jangan sampai kita menolak syariat poligami. Bukan berarti ketika kita menolak bukan berarti ya ketika kita istilahnya menerima poligami itu kemudian perempuan itu mengharuskan suaminya harus poligami, bukan seperti itu ya. Artinya ketika kita menerima syariat poligami, kita yakin bahwa saya itu syariat ya. Seandainya kok suami kita ingin berpoligami kemudian kita ikhlas dan tidaknya, kan itu urusan lain. Seperti itu ya Bu. Nggak termasuk ke menolak hukum asal poligami itu gitu ya. Nanti kalaupun misalkan bermusyawarah kepada suami yang kemudian nggak ingin kalau poligami, itu beda lagi. Seperti itu ya. Artinya itu bukan termasuk menolak kalau seperti itu. Yang jelas sekarang hukum asalnya apa? Poligami itu disyariatkan. Baik, apa sih hukumnya? Nah, ini pertama kali yang dibahas adalah para ulama sepakat ya bahwasanya kalau untuk perempuan itu hanya boleh bersuami satu atau monogami. Jadi haram ketika perempuan itu memiliki lebih daripada satu suami dalam satu waktu. Maksudnya dalam satu waktu adalah misalkan sekarang ibu punya suami sudah satu, kok punya suami lagi, itu berarti dalam satu keadaan. Tapi berbeda, misalkan ibu punya suami, qadarullah suaminya sudah lebih dulu diambil oleh Allah, berarti kan sudah enggak. Nah, itu boleh enggak menikah lagi? Boleh kalau sudah habis iddahnya. Nah, seperti itu. Jadi pahami ya Bu? Jadi maksudnya di sini perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami dalam satu keadaan, dalam satu waktu. Nah, kalau istilahnya adalah polyandry ya. Kita dulu kalau belajar di sekolah ada namanya istilah poligami ya, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan polyandry. Kemarin sempat viral juga di televisi di berita itu ya, tapi saya nggak lihat di YouTube ya. Ada yang perempuan itu memiliki 2 suami dalam satu atap. Viral sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ada tindakan tegas. Karena kalau nggak salah di Indonesia juga dilarang ya Bu, seperti itu ya, praktek seperti itu. Ya. Nah ini ya Bu, kenapa kok alasannya perempuan itu harus hanya satu suami? Ya, hikmahnya tentunya ada sangat besar ya di sini ya, disebutkan bahwasanya biar apa? Biar nanti tidak bercampur di nasabnya, keturunannya. Nah nanti kalau punya 2 suami bingung, ini keturunan siapa? Ya udah, mau dinisbahkan ke siapa binnya, bingung. Agama Islam menjaga betul ini kemurnian itu. Nah, kalau campur-campur jadi ambulan enggak jelas. Ya? Nah, makanya nih agama Islam masya Allah ya. Itu. Kemudian kedua adalah termasuk diantara karakter perempuan dan juga fitrahnya perempuan itu juga tidak tidak ada keinginan untuk berpoliandri ya, memiliki 2 suami. Saya yakin seperti itu. Kalau perempuan kok ada keinginan bersuami 2, kayaknya agak-agak mungkin perlu ditanyakan ya, kenapa seperti itu. Karena memang dari fitrahnya biasanya perempuan itu ya mencukupkan satu seperti itu. Dan karakter perempuan juga sepertinya seperti itu. Makanya kalau ada yang berhasrat pengen 2 ya perlu dipertanyakan lagi seperti itu ya. Itu untuk pertama yang perempuan ya. Karena memang dari asalnya laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Makanya kalau kita merujuk juga, kalau di akhirat ada nggak perempuan dikasih bidadara? Pernah dapat ayat dan hadisnya? Apa laki-laki yang dikasih bidadari?
kalau di akhirat nanti di surga? Yang laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak. Iya, karena nanti kalau suaminya solih, ya ini perempuan ini akan menjadi bidadari yang terbaiknya nanti di akhirat. Bahkan bidadari-bidadari yang di surga kalah. Dia istilahnya ratunya. Nah, bidadari-bidadari itu masih belum bisa mengalahkan perempuan yang soleh ini nanti ya, yang untuk suaminya itu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada seorang istri yang dia muslim, baik, bagus, suaminya qadarullah kemudian kafir. Di akhirat gimana, Bu? Siapa nanti suaminya? Nanti akan oleh Allah diberi juga suami. Kan bukan suaminya itu. Ya, bukan suaminya yang di dunia. Ya, kalau suaminya di dunia kafir, masa ya mungkin bersatu. Nanti di akhirat perempuan itu tetap dikasih oleh Allah suami lain yang masya Allah nanti ya jauh lebih baik. Lalu bagaimana kalau misalkan tuh ada istri, suami pertama muslim meninggal, dia menikah lagi, berarti ada dua suami, sama-sama muslim meninggal juga. Kira-kira sama siapa, Bu? Sama suami yang terakhir. Ya, menurut salah satu pendapat itu nanti dengan suami yang terakhir. Makanya kadang ada istri yang pengen lah nanti biar bareng lagi sama suami yang pertama, nggak mau nikah lagi ya setelah ditinggal suaminya seperti itu. Ya, tapi mungkin ada yang masalah lain kadang pengen nikah lagi atau selainnya, karena untuk masalah finansial atau untuk merawat anak-anaknya kita kan nggak tahu seperti itu, Bu. Ya, masya Allah. Begitu ya, Bu. Baik, kita kembali ke tema. Waduh, kita jauh lagi. Terus ulama juga bersepakat bahwasanya berpoligami ana ta'adduda lirajuli jaizun, yaitu berpoligami untuk lelaki itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dalilnya fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, jadi nikahilah perempuan yang kalian sukai, ya, 2, 3 atau 4. Tapi apabila kalian khawatir tidak adil, maka cukup 1 atau budak yang kalian miliki. Ya, jadi seperti itu. Ini dalilnya. Jadi bolehnya laki-laki untuk berpoligami seperti itu. Lalu berapa batasan laki-laki boleh beristri? Berapa, Bu? 10 boleh nggak? Enggak ya. Kalau dalam agama kita hanya dibatasi berapa? 4. Ya. Jadi laki-laki boleh memiliki istri 4 batasannya, tidak boleh lebih seperti itu. Ya. Makanya dulu ada kisah ya, ada seorang sahabat dia memiliki berapa? Istrinya itu 10. Ya, namanya Aslam. Ya, atau Gilan, Aslam Gilan. Namanya Gilan. Gilan itu memiliki 10 istri. Maka setelah masuk Islam ya, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil 4 tok, yang lain suruh menceraikan. Itu. Ini membatasi bahwa ya laki-laki itu boleh mengumpulkan hanya 4 istri dalam satu waktu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan 4 meninggal 1? Boleh lagi enggak? Boleh ya. Yang penting dalam satu keadaan itu hanya 4 ketika sama-sama hidup gitu ya. Maksimal 4. Ada, Bu, tetangga sahabat yang istrinya 4? Tidak. Ini sensitif tapi nggak apa-apa, Ibu, kita bahas. Ya. Saya kadang agak dedek bahas kayak gini. Depan saya ibu-ibu semua. Ya maaf, Bu, kadang kan namanya tabiat perempuan itu dalam hatinya ya, kalau suaminya berpoligami kan agak-agak gimana ya, Bu. Iya, itu lumrah seperti itu. Makanya saya kadang kalau di depan perempuan rada deg-degan bahasnya. Nah, tapi kalau di laki-laki seneng bahas kayak gini. Itu bedanya itu. Obrolannya pun begini, ya, seperti itu. Iya.
Baik, sekarang setelah kita masuk ke terkait dengan boleh tidaknya bertaadud ya untuk lelaki maupun perempuan, kita masuk ke hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukumnya itu terbagi menjadi 5 bagian, Bu. Kadang wajib, kadang apa? Wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah, kadang haram. Ada 5. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama terkait hukum berpoligami, yaitu dia adalah wajib. Mulai deg-degan nih kayaknya. Wajib. Laki-laki wajib. Kapan wajib? Ya, apabila, saya langsung terjemahkan saja ya. Apabila lelaki tersebut itu khawatir dirinya terjatuh terhadap perbuatan zina. Kemudian istri pertamanya itu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hasratnya, ya. Jadi laki-lakinya itu apa? Khawatir terjatuh terhadap zina, lalu si perempuan itu kok tidak mampu dalam sisi memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Itu disebabkan karena terlalu kuatnya lelaki. Maaf, ini agak vulgar ya, karena kan ada lelaki yang masya Allah kuat sekali dia untuk melakukan seperti itu bisa berkali-kali. Ya, karena hal itu, atau memang ya perempuan itu tidak mampu, tadi sudah dijelaskan, secara kemampuannya untuk memenuhi hasrat dari si laki-laki. Kemudian juga laki-laki itu harus juga mampu secara maunah, secara apa? Finansial, dan juga dia mampu untuk berbuat adil. Baru apa, Bu? Baru wajib. Susah banget syaratnya. Wah, nanti jadi argumen ini. Pak, mau poligami wajib boleh, tapi apa? Harus ya adil, terus mampu secara finansial untuk membagi 2 istrinya misalkan. Terus saya sudah nggak mampu untuk melayani Anda, gitu ya. Terus berikutnya, kalau kamu khawatir terjatuh terhadap perbuatan zina, itu ya. Jadi hukumnya wajib itu ada ketentuannya. Pertama, si laki-laki khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian istrinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara maksimal. Kemudian dia harus juga mampu secara finansial dan juga mampu berlaku untuk adil, baru wajib. Gitu ya, Bu. Terima ya syarat ini ya. Terima nggak, Bu? Menerima ya syarat ini. Iya. Iya. Karena apa, Bu, alasannya? Karena tadi untuk sebagai alasan yang paling pokoknya adalah menjaga kemaluan sebenarnya, ya. Khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina. Menjaga kemaluan hukumnya apa, Bu? Wajib. Maka ketika hukum menjaga kemaluan itu wajib, dan tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengan wasilah yang harus dilakukan, maka wasilah itu hukumnya menjadi wajib. Kalau wasilah untuk menjaga kemaluan diantaranya apa? Menikah. Maka menikah jadi hukumnya wajib. Itu ya. Itu yang pertama. Maka pada keadaan seperti ini, ya, si istri tidak boleh menghalangi suami untuk menikah lagi kalau memang terpenuhi tadi. Nah, itu. Kedua, hukumnya adalah apabila hukumnya dulu ya, Bu. Hukumnya itu adalah sunnah. Atau maaf, saya ralat, Bu. Saya ralat. Yang kedua, sebelum terjadi hukumnya saya akan sampaikan dulu terkait rinciannya nih. Jadi yang kedua, apabila ada laki-laki yang dia khawatir terjatuh pada perbuatan zina, itu ya. Kemudian, apabila lelaki itu tidak khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina, kemudian dia mampu secara finansial, mampu berbuat adil,
dan dia mengharapkan anak. Ya. Maka di sini ya ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Tadi apa Bu alasannya? Laki-laki itu tidak khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina. Dia mampu tapi dari sisi finansial membiayai terus menafkahi. Kemudian ya dia mampu berlaku adil juga dan dia berharap memiliki anak. Nah, maka di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, mustahab, ya. Hukumnya mustahab, sunnah saja. Jadi tidak sampai derajat wajib. Kenapa? Karena pada dasarnya laki-laki itu tidak mampu atau orang itu tidak mampu berbuat adil. Ya, seperti itu. Dalam sebuah ayat disebutkan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Ya. Sekali-kali engkau itu tidak mampu akan berbuat adil di antara istri-istrimu meskipun kamu itu ingin. Ya. Jadi seolah-olah berlaku adil itu sesuatu yang mustahil. Ya. Argumennya itu. Ya, walaupun di sini juga adil di sini sebenarnya yang ditinjau itu dari sisi hati ya Bu, kecintaan. Itu argumennya ya. Jadi itu diantara argumen pendapat yang pertama, yaitu yang disunahkan. Kemudian pendapat kedua ya, pendapat kedua hukumnya itu adalah wajib. Jadi meskipun dia tidak takut atau tidak khawatir terhadap terjerumus ke dalam perbuatan zina, ya, tapi dia mampu, terus dia juga mampu berlaku adil, kemudian dia menginginkan anak, maka hukumnya wajib. Itu pendapat kedua. Ya. Ini saya sampaikan dalilnya atau cukup pengetahuan saja Bu? Pengetahuan saja nih. Pengetahuan saja. Jadi untuk yang berargumen wajib, ya, di situ menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Ya, jadi nikahilah wanita-wanita yang kalian ingini, ya, yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Baru wa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan au malakat aymanukum. Au ma malakat aymanukum. Jadi kalau kalian itu tidak atau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu atau budak yang kalian miliki. Itu argumennya. Jadi asalnya berpoligami dulu, baru kalau khawatir tidak mampu apa? Baru satu saja. Ya, dalam ayat tersebut. Jadi asalnya itu silakan nikahi 2, 3 atau 4. Tapi kalau kalian itu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja atau budak yang kalian miliki. Gitu. Nah, itu. Jadi asalnya dia mengatakan asalnya harus poligami. Jadi sehingga poligami hukumnya wajib. Kalau dia mampu berbuat adil dan menginginkan anak. Itu ya Bu. Ya. Tapi di sini dibantah oleh pendapat pertama tadi sebenarnya. Ya, kenapa? Jadi ayat itu kan hanya sekedar kelonggaran saja untuk lelaki. Ayat tersebut asalnya mengacu pada konteks sebelumnya, yaitu terkait dengan anak yatim. Jadi tidak ada hubungannya tentang kewajiban itu. Tapi saya nggak mau merinci ya di sini. Yang penting pengetahuan saja dulu, ya. Artinya di sini dibantah pendapat ini seperti itu oleh pendapat pertama tadi yang menghukumi sunnah. Ya. Itu ya Bu.
Dan masih banyak argumen yang digunakan, tapi saya kira tidak perlu terlalu banyak lah ya di sini terkait dengan hal ini. Itu ada dua pendapat tadi. Dan di sini Syekh ya menguatkan pendapat yang tidak menguatkan keduanya. Loh kok bisa? Jadi mau pertengahan saja, ya. Kenapa? Dilihat maslahatnya. Gitu. Apabila memang berpoligami maslahatnya besar, misalkan maaf istrinya itu punya penyakit sakit, ya, sehingga dia tidak mampu melayani. Kalau melayani malah bahaya untuk sakitnya misalkan. Sementara si suami itu apa? Hasratnya tinggi. Nah, ini kalau nggak ada yang disalurkan bahaya, ini bisa berbuat zina di tempat lain. Ya, maka kan ada maslahat. Nah, maka di situ Syekh ya silahkan karena hal tersebut untuk berpoligami. Itu. Atau yang mau satu saja juga harus ada maslahat. Ya, misalkan apa Bu? Alasannya, misalkan dengan berpoligami kok malah jadi dia tersibukkan dengan dunia, karena kan harus mencukupi finansial masing-masing keluarga. Atau malah justru ketika berpoligami dia tidak mampu menjadi pemimpin yang betul-betul, sehingga istrinya itu tiap hari berantem terus, musuhan, sehingga akhirnya dia mikir terus ya, stres. Ya akhirnya akhirnya ya nggak ada maslahat bagus di situ. Akhirnya mending satu saja. Begitu. Jadi intinya kalau ada maslahat banyak ya mau berpoligami, kalau ada maslahat satu ya satu saja. Gitu. Jadi kalau ada kebaikan banyak ketika memiliki satu istri, satu saja. Kalau ada kebaikan banyak memiliki beberapa istri, maka berpoligami tidak apa-apa. Seperti itu. Saya mengatakan seperti itu. Bisa dipahami Bu di sini? Ya, itu yang kedua. Jadi ada rincian. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau lelaki itu tidak takut terhadap perbuatan zina atau terjatuh terhadap perbuatan zina, kemudian dia mampu juga untuk berbuat adil, mampu juga secara keuangan finansial, akan tetapi tidak menginginkan anak. Tadi kan menginginkan anak, kali ini tidak menginginkan anak. Apa hukumnya? Ya, di sini hukumnya mubah. Ya. Apa Bu tadi? Laki-laki ini tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan zina. Dia mampu secara uang, mampu secara adil, tapi tidak ingin punya anak. Maka hukumnya mubah. Keempat, apabila laki-laki itu tidak khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina, kemudian dia mampu secara finansial, mampu untuk membiayai, untuk menafkahi, kemudian dia juga mampu berbuat adil. Tapi kalau dia menikah, dia jadi tersibukkan dengan pekerjaannya. Misalkan asalnya dia itu dai, suka dakwah, akhirnya dakwahnya terbengkelai. Seperti itu. Ya, atau dia memang penuntut ilmu ya, pelajar. Dengan berpoligami akhirnya belajarnya kacau. Maka di sini hukumnya adalah makruh. Ya. Apa Bu? Makruh. Makruh apa Bu? Kalau dijalani tidak dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Karena apa? Meskipun dia mampu, ya, kemudian tidak khawatir terjatuh dalam zina, mampu berbuat adil, tapi ketika dia menikah lagi ya dengan satu atau dua perempuan, akhirnya apa? Akhirnya terbengkelai tugas utamanya,
seperti misalkan dai, jadi berdakwahnya tidak konsisten, jadi jadwalnya amburadul istilahnya ya. Atau kalau dia pelajar, belajarnya jadi nggak fokus, maka di sini hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, apabila seorang lelaki itu tahu dirinya itu tidak mampu secara finansial atau tidak mampu untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, ya, maka di sini hukumnya adalah haram, ya. Kalau tidak mampu berbuat adil, hukumnya haram. Itu 5, ya Bu. Apa saja Bu tadi? Pertama, wajib. Kedua, dari rincian, ya. Bisa sunnah, bisa wajib. Kemudian ketiga, mubah. Keempat, makruh. Kelima, haram. Tadi rinciannya sudah ya Bu. Kapan keadaan ini wajib, kapan keadaan ini sunnah, gitu ya. Kalau ibu-ibu kira-kira gimana Bu? Jadi nanti setidaknya kalau suami pengen berpoligami, bisa digambarkan seperti ini. Ini Pak, mau berpoligami ini ada beberapa hukum yang terkait. Gitu. Jadi kalau misalkan masuk kriteria di luar yang pertama, ya dipikirkan kembali seperti itu ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia kayaknya hal yang masih belum populer ya masalah poligami ya. Baik Bu, itu diantara ta'adud. Sekarang kita membahas materi ketiga atau majelis ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pernikahan yang dilarang. Pernah mendengar Bu? Nikah yang dilarang. Di antaranya yang pertama adalah nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Apa Bu nikah mut'ah? Pernah dengar? Apa Bu? Iya, sementara. Ada lagi pendapat? Apa Bu? Belakang ini kayaknya. Pernah mendengar istilah nikah mut'ah? Perjanjian. Nikah sementara, perjanjian. Ada lagi bagian sini nih, belum? Apa Bu? Hah? Siri, jelas siri ya. Sini kontrak. Iya. Jadi gampangannya adalah kawin kontrak. Nah, saya bahasakan yang lebih mudah. Jadi nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak. Misalkan ada lelaki ini sama perempuan. Ya udah, saya menikahi kamu selama 1 bulan. Atau saya nikahi kamu dalam sehari. Atau saya nikahi kamu sampai 1 tahun, gitu ya. Jadi kawin kontrak ini relatif waktunya, mau sehari bahkan setengah jam boleh. Maksudnya menurut mereka ya, menurut mereka, bukan boleh secara syariat. Ya, menurut istilah kawin kontrak ini. Ya. Coba bayangkan, mau nikah cuma setengah jam, ngeri ya Bu? Ngeri ya. Hah? Akad? Iya, akad nikah. Tapi ada perjanjian waktu. Ya wis, saya nikahi kamu dalam waktu 1 jam. Ini ada dipraktekkan di salah satu negara atau beberapa negara ya, karena seperti ini, praktek seperti ini dari kalangan Syiah namanya. Ya. Jadi kawin kontrak itu dilarang, haram hukumnya di dalam syariat. Ada sejarahnya Bu. Jadi dahulu ya, masa jahiliyah sudah ada praktek seperti ini. Kemudian datang Islam. Pernah suatu waktu ya, atau beberapa kali ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan. Alasannya apa? Jadi saat masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan masih ada peperangan ya Bu, peperangan untuk berjihad. Nah, ketika berjihad itu ternyata banyak tentaranya, pasukannya itu pemuda.
Pemuda yang mana tahu sendiri pemuda kan syahwatnya tinggi. Akhirnya mereka karena hal tersebut ya diizinkan oleh Rasulullah untuk nikah mut'ah, kawin kontrak. Setelah itu tapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan lagi, ya diharamkan. Lalu pada suatu kejadian juga pada saat Fathul Mekah itu dibolehkan. Lalu setelah mau kembali setelah Fathul Mekah diharamkan lagi. Nah setelah itu diharamkan secara terus menerus sampai sekarang, ya. Dan menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya nikah mut'ah itu haram. Ya. Dalilnya ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'ani nikahil mut'ah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau melarang nikah mut'ah. Begitu, Bu. Pernah mendengar belum kalau di televisi ya? Itu dulu ada film seperti itu, namanya kawin kontrak. Ini nggak boleh, Ibu. Bahkan sekarang sebagian umat manusia itu ada yang mempraktekkan hal tersebut. Nah ini hati-hati. Hati-hati siapa? Yang putra putri itu sudah kuliah. Ya kadang di kuliah kan sudah berpikirnya itu bebas, ya. Dan mereka tidak kita awasi. Kadang banyak oknum yang menyebarkan model nikah mut'ah ini. Nah ini jangan sampai putra kita menjadi korban dari hal tersebut, ya, karena sudah diharamkan. Ya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ini saya singkat ya, nikah mut'ah. Kemudian yang kedua adalah yang diharamkan oleh syariat nikah sigor. Apa itu nikah sigor? Pernah dengar Bu? Jadi begini gambarannya Bu. Misalkan ada laki-laki, katakanlah Pak siapa ya? Pak A sama Pak B. Pak B, saya punya anak gadis. Saya nikahkan dengan Anda. Tapi nikahkan saya dengan putri Anda. Tukaran. Gitu. Jadi itu nanti sebagai maharnya. Jadi nggak perlu membayar mahar. Itu nikah sigor. Jadi si A sama si B sama-sama punya putri. Kemudian si A mau menikah dengan si anak putrinya B, atau si A ingin menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat apa? Putrinya si B dinikahkan dengan si A. Gitu. Tukeran. Ada kayak gitu dulu. Itu pertama. Termasuk gambaran dari nikah sigor. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ada juga begini Bu. Jadi di istilahnya di kamuflase. Yowis, saya akan nikahkan saudara perempuan saya dengan kamu, ya, dengan mahar 100 juta. Kemudian si B juga seperti itu. Jadi nanti tapi saudari perempuanmu nikahkan dengan saya dengan mahar 100 juta. Balik nggak Bu? Balik. Itu termasuk juga nikah sigor, nggak boleh. Tadi kan nggak disebutkan maharnya, ya toh, hanya tukeran toh, nggak boleh haram. Ini disebutkan maharnya tapi sama-sama 100 juta. Sama nggak kira-kira dengan yang pertama? Sama, cuma kamuflase aja mahar itu. Bisa dipahami Bu sampai sini? Tapi kalau maharnya beda, tetap haram kan? Hah? Lalu bagaimana kalau maharnya berbeda? Gitu ya. Nah, ini kita akan gambaran ketiga. Lalu bagaimana kalau maharnya itu beda? Ya. Kalau perempuan yang tidak ridho, ya, maka ya tidak boleh. Jadi misalkan Yowis, si A mau menikahkan putrinya, si B mau menikahkan
Maaf, si A mau menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat apa? Si B menikahkan putrinya dengan dirinya. Kemudian maharnya kan tadi dikatakan berbeda. Satunya mungkin 100 juta, satunya 50 juta. Boleh nggak? Seperti itu kan Bu? Iya, misalnya. Kalau si perempuan tidak ridho, maka tidak boleh. Pertanyaan pasti, ya kalau ridho? Kalau ridho gimana Bu? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh Bu? Ada perjanjian di situ tetap. Maksudnya ada terjadi perjanjian. Tapi boleh nggak nikah bersyarat Bu? Ya. Nggak boleh nikah bersyarat? Boleh loh Bu. Jadi kalau kita mau menikahkan putri kita kemudian mengajukan syarat tertentu boleh. Ya. Jadi di sini kalau ridho perempuannya maka boleh. Yang penting syaratnya maharnya berbeda seperti itu. Kalau maharnya sama mahar boleh ya? Nggak boleh karena kamuflase tok itu. Iya. Kalau maharnya berbeda tapi nggak ridho Tapi nggak boleh. Kalau ridho, Kalau ridho boleh. Bisa dipahami Bu? dengan apa? Nikah bersyarat itu tadi. Ya, nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu. Malah boleh ya kayak. Tapi syaratnya maharnya berbeda, nilainya, kemudian istrinya apa? Perempuannya itu ridho. Gitu ya Bu? Belum ada gambaran? Ada? Kok bingung? Hah? Pak Yono. Ada Bu, seperti itu ada. Makanya dibahas. Maharnya berbeda tapi perempuannya ridho boleh. Boleh. Kan itu nikah kan seperti itu, ya nggak Bu? Kan nikah sahih seperti itu. Iya kan? Perempuannya ridho ada mahar, ada wali kan begitu. Ya sudah selesai menikah, boleh. Itu cara. Tadi berarti yang tidak boleh 3 gambaran tadi. Yang pertama tanpa mahar, kedua dengan mahar jumlahnya sama, ketiga dengan mahar jumlahnya berbeda tapi si perempuan tidak ridho, keempat perempuan ridho maharnya berbeda. Yang boleh yang mana? Yang boleh yang ridho dan Yang terakhir. Boleh ya Bu ya? Nah, seperti itu. Tapi ada nggak Bu? Pernah nggak kayaknya nggak ada. di Indonesia? Belum ada ya? Belum. Tapi Pernah menanti. zaman jahiliyah ada seperti itu. Makanya dibahas di dalam Islam. Makanya Islam merinci betul untuk menjaga apa? Kemuliaan perempuan. Jadi begini Bu, zaman jahiliyah perempuan itu dianggap barang yang bisa dijual, ya, bisa dinilai. Nggak ada apa? Nggak ada arti lebih daripada barang. Terhina lah pokoknya. Nah, ketika Islam muncul, perempuan dinaikkan derajatnya menjadi luar biasa. Nah, ini yang patut disyukuri oleh kaum perempuan. Dilindungi betul oleh Islam hak-haknya. Yang tadinya nggak dapat apa? Warisan jadi dapat. Yang tadinya cuma barang dagangan, ya maaf. Ya kalau cuma digauli sana sini gitu ya. Setelah Islam enggak, harus ada aturan yang jelas. Gitu. Nah, syukuri ya Bu ya. Nah, itu yang kedua. Terus berikutnya nikah yang diharapkan adalah nikah muhalil. Nah, apa itu nikah muhalil? Jadi ada perempuan itu, perempuan ditalak oleh suaminya talak 3. Bain ya, ditalak 3. Sudah cerai belum Bu? Cerai ya, ditalak 3 sudah cerai. Si laki-laki ini kalau mau rujuk sama perempuan itu tadi yang sudah dicerai 3, syaratnya ada apa tuh? Perempuan itu harus menikah dengan orang lain dulu, digauli dulu, kemudian diceraikan, habis masa idahnya baru boleh dia menikah lagi. Balik lagi. Baru boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau perempuan udah ditalak 3, talak bain, itu nggak boleh laki-laki itu langsung rujuk begitu saja. Ada syarat tambahan yaitu harus nikah lagi, kemudian suaminya juga udah menggauli, melakukan hubungan, kemudian qadarullah dicerai sama suaminya, ya. Kemudian suami ini yang tadi pertama itu baru boleh menikahinya, ya. Itu ya, asalnya seperti itu. Nah ini ada nama istilah nikah muhalil. Apa itu nikah muhalil? Ya. Nikah muhalil adalah jadi
laki-laki sudah mentalak perempuannya 3, talak baik. Dia pengen rujuk, nah, main mata. Main matanya gimana? Bilang sama laki-laki ini, Mas, tolong nikahin bojoku. Tolong nikahin bojoku, kemudian gauli, lalu ceraikan dia, biar saya bisa menikah lagi dengan dia. Paham bu gambarannya? Itu namanya nikah muhalil. Jadi main mata dengan orang lain, ya, maksudnya main matanya dengan laki-laki juga. Tolong nikahi bojoku, mantan ya, mantan bukan bojo ya. Tolong nikahi mantan bojoku, ya, istri saya. Kemudian setelah kamu menggauli, cerai dia. Iya. Nah, setelah dicerai kan jadi janda. Iya. Iya, karena kalau sudah talak 3 kan nggak boleh, kecuali sudah menikah dengan orang lain, kemudian dimasuki di melakukan hubungan, kemudian diceraikan, nggak boleh. Nggak mau gimana bu? Giliran cocok suaminya. Maksudnya yang dilirik tadi itu maksud suaminya. Maksudnya si suami mereka keluarga barunya terlanjur cinta, nah, gitu. Ya kan udah perjanjian di awal. Maksudnya nih nyuruh, Mas, misalkan Mas Cik lah ya, Mas Cik, tolong nikahi mantan istriku. Setelah kamu nikahi, lakukan hubungan, setelah itu ceraikan dia. Karena saya mau nikahinya lagi. Perjanjian dulu berarti apa? Iya, perjanjian. Jadi makanya saya main mata di awal sudah. Bayaran gitu bu istilahnya. Ngeri gak bu? Ya makanya kalau sudah talak 3 itu rujuknya itu agak sulit bu ya. Mantannya harus menikah dulu. Nah begitu. Itu udah boleh bu. Seperti itu. Jadi kita menyuruh orang atau melakukan perjanjian dengan orang lain untuk menikahi mantan istri, kemudian apa? Istrinya diceraikan agar si pertama bisa menikahi kembali. Itu enggak boleh. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ya, terus kemudian gambaran kedua, misalkan mau nolong. Jadi kan tahu dia ada 2 sahabat laki-laki ini. Sahabatnya ini bercerai dengan istrinya, tapi sebenarnya ini sahabatnya ini masih cinta, pengen rujuk. Tapi kan kalau si istri nggak nikah lagi, terus dicerai suaminya kan nggak bisa nikahi. Akhirnya sahabatnya ini ya mau nolong, nggak ada janji bu, nggak ada janji, nolong ya. Saya mau nikahi mantan istrinya, terus saya gauli, saya ceraikan, biar sahabat saya bisa nikahi dia. Ini kalau sahabatnya tahu, niat sahabatnya begitu, haram, nggak boleh. Tapi kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Bisa dipahami bu? Ada 2 sahabat, laki-laki, si A sama si B. Nah si A ini sudah cerai, talak 3, talak baik sama istrinya. Tapi si C ini, si A ini cinta sebenarnya masih, pengen rujuk. Ceritalah sama si B, saya sebenarnya masih cinta ini sama mantan istriku, tapi karena keadaan jadi talak 3. Nah, si B dalam hatinya, waduh, kasihan nih sahabat saya. Tolonglah ya, ditolong, dinikahilah tuh mantan istrinya. Dengan niat nanti dicerai sama dia, dicerai biar bisa apa? Si A kembali ke mantannya. Nah ini kalau mantan suaminya tahu, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu, boleh nggak bu? Boleh. Mau nggak tahu? Kan hati orang siapa tahu? Soalnya tahunya sudah terjadi gitu pak. Tahunya lama-lama tahu karena lama-lama tahu kalau teman sahabatnya itu nolong dia gitu. Sudah terlanjur sudah lama ya. Kalau sudah itu kan karena sudah terjadi pernikahannya sudah. Jadi karena waktu menikah adalah ketidaktahuan. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya bu? Nah, perbedaannya. Ribet nggak sih bu? Tapi ada masalahnya. Ini ibu perlu tahu kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai ya. Makanya hukum nikah itu
yang lumayan. Tapi banyak orang kenapa nggak mau belajar, Bu? Ya ada orang nekat, maaf, sudah talak 3, pengen rujuk aja, ya enggak? Padahal ada syaratnya, harus apa? Si istri nikah lagi, kemudian melakukan hubungan, dicerai baru sama suami baru boleh, itu harusnya. Tapi kadang di Indonesia, maaf ya, jangan di negara ya, Bu, di masyarakat umumnya kadang terjadi seperti itu, ya. Biasanya kalau cerai suaminya misalnya punya istri, udah punya istri lagi gitu loh Pak, biasanya kan kayak gitu, mana suaminya duluan yang punya istri biasanya. Masa dulu masih sama istrinya. Lu ada, Bu, karena cinta ya. Iya enggak? Mungkin enggak? Dia juga menyerahkan istrinya yang itu, terus dia balik lagi ke istrinya itu. Enggak. Di pihak si perempuan. Iya, kan istrinya tuh udah punya, harus nikah lagi. Ya, harus nikah. Tapi yang suaminya yang pertama itu cerai, dan punya istri juga. Berarti ini juga harus cerai juga. Ya udah harus. Kan poligami boleh, 4, ya kan? Enggak harus. Tapi masalahnya mantan istrinya mau nggak sama dia begitu, karena sudah begitu. Ya. Nah, bisa dipahami, Bu? Gitu ya. Kayak itu, ya. Masya Allah ya, Bu ya. Ini termasuk dosa besar kalau sampai melakukan seperti itu. Tadi nikah mut'ah yang diharamkan, nikah syigor, gambarnya udah tahu ya, Bu. Nikah muhalil sudah tahu ya. Sekarang nikah yang keempat adalah nikah ketika kondisi ihram atau ketika sedang muhrim, ya. Ketika orang itu muhrim, ihram, menikahkan atau dinikahkan, itu udah boleh, ya. Apa sih ketika ihram, Bu, maksudnya? Ketika haji kan ada namanya nanti ihram, atau ketika umroh. Nanti kan ketika ibu-ibu umroh gitu ya, atau haji, nanti kan ketika mau memasuki Mekah nanti ada namanya masuk ihram dulu sebagai rukun, ya. Nanti kalau laki-laki itu mengganti pakaian itu loh, Bu, yang putih-putih itu, ya. Kalau perempuan nggak perlu sampai ini ya, yang penting tertutup semuanya. Nah, itu sudah niat masuk untuk memasuki ibadah umroh atau haji. Maka kalau sudah masuk niat seperti itu di batas yang sudah ditentukan, ya, nanti kan kalau kita pergi ke sana ada garis pembatas lah istilahnya untuk memasuki ibadah itu. Nah, kalau sudah memasuki berniat, maka tidak boleh menikah maupun dinikahi. Maka kalau kondisi itu terjadi, maka nikahnya tidak